Mari kita berdoa. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar ungkapan bibir kami, tapi benar-benar berasal dari hati kami, kerinduan kami untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Dan itu berarti sama seperti Yesus, kami harus mau menanggalkan ego kami. Kami harus mau menanggalkan kedagingan kami, supaya orang lain melihat Yesus dan bukan diri kami. Sore hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman. Tangkap hati kami supaya kami menangkap pesan utama yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ini dengan kasih karunia dan rahmat-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Silahkan duduk. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Ya, sore ini kita berbicara tentang Tuhan Yesus merajai rumah tangga. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara bahwa Yesus itu adalah raja atas hidup kita, maka seharusnya pola hidup atau praktek hidup kerajaan surga itulah yang kita terapkan atau kita praktekkan di dalam hidup setiap kita. Sore hari ini berdasarkan Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai 17, kita tidak akan langsung membaca semua, nanti akan saya uraikan pada bagian-bagian yang akan saya sampaikan. Kita akan melihat kalau Yesus menjadi raja atas kita, baik secara pribadi, terutama atas keluarga kita, maka apa seharusnya yang kita lakukan untuk menyesuaikan diri dengan pola hidup kerajaan itu. Ada 2 poin dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 17 yang menjadi standarnya. Yang pertama, kalau Yesus adalah raja, maka setiap kita yang adalah anggota kerajaan sorga, anggota keluarga kerajaan Allah, haruslah menjadi orang-orang yang mengalami kelahiran baru di dalam hidupnya. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10 di sana mengatakan, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu Saudaraku, di situ ada kata menanggalkan, sebuah kata kerja yang artinya melepaskan. Untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus itu murni pekerjaan dari Allah di dalam kita. Untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus itu murni kasih karunia dan anugerah Allah untuk kita. Tetapi menjalani kehidupan yang baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah membutuhkan usaha aktif kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata menanggalkan manusia lama. Itu aktif. Mengenakan manusia baru. Status baru itu diberikan kepada kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, sebuah terjemahan yang lebih sederhana. Di sana dikatakan, hidup saudara yang lama dengan segala kejahatannya melakukan hal-hal semacam itu. Tetapi sekarang hidup yang lama itu sudah mati dan lenyap. Saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran serta terus-menerus berusaha supaya makin seperti Kristus yang menciptakan hidup baru ini di dalam diri saudara. Pada bagian lain Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, pada saat seorang menjadi orang Kristen, ini bukan agama Kristen, tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia menjadi orang yang apa Bapak Ibu? Hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dulu, ia mulai menempuh hidup yang baru. Bagian-bagian di dalam surat Kolose menunjukkan kepada kita bahwa ada tindakan aktif yang harus kita lakukan. Matikan segala yang duniawi. Bapak Ibu, setelah kita percaya kepada Yesus, itu dosa nggak punya kuasa atas hidup kita. Roma pasal 6 menunjukkan kuasa dosa itu sudah mati ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib.
Kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa kita dibebaskan dari bujukan. Kita dibebaskan dari segala kecenderungan. Kita dibebaskan dari segala macam keinginan untuk berdosa. Artinya dosa itu cuman kelihatannya menggoda tapi dia nggak bisa menguasai kita. Itulah sebabnya di Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13 di sana berkata, karena itu serahkanlah dirimu kepada Allah. Karena hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak menyerah kepada Allah, maka kita menyerah kepada dosa. Seringkali kita lupa, status kita itu keluarga kerajaan Allah. Status kita itu membuat saya dan saudara hari ini menjadi orang yang sebenarnya dosa tidak lagi berkuasa atasnya. Tetapi banyak di antara kita yang seringkali percaya apa yang dikatakan iblis, bukan? Kamu tuh memang pemarah, nggak mungkin kamu tuh bisa nggak marah. Seringkali kita masih bertindak dalam masa lalu kita, dalam hidup yang lama kita, dan kita pakai itu sebagai excuse malah. Waktu kamu nikah sama saya kan udah tahu kalau saya itu pemarah. Nah setelah 15 tahun kok nuntut berubah? Apa suara saya terlalu... Ini enggak lagi marah dek. Ya, kadang-kadang kita pakai itu sebagai excuse. Seringkali kita pakai itu untuk alasan membenarkan perbuatan kita. Padahal kita berkata, buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah. Kenakanlah belas kasihan. Di dalam terjemahan dari New American Standard Bible dikatakan treat the parts of your earthly body as dead gitu ya. Jadi kita tuh nge-treat bagian dari tubuh kita itu sebagai bagian tubuh yang tubuh kedagingan kita itu sudah mati. Artinya buat itu nggak punya kuasa, buat itu kita hancurkan kekuatannya. Jadi dikatakan buang segala duniawi yang penuh dosa dan matikan segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri saudara. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekali lagi, untuk percaya kepada Yesus itu murni pekerjaan Tuhan. Itu murni kasih karunia. Tapi untuk hidup seperti Yesus, walaupun Roh Kudus membantu kita, walaupun Roh Kudus pasti bekerja dan mengingatkan kita, tapi pilihannya itu aktif dan murni usaha kita juga di dalamnya. Jadi nggak usah lagi, kadang-kadang orang Kristen suka pakai alasan apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kan kita suka pakai alasan-alasan yang rohani. Untuk tetap hidup di dalam manusia yang lama itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, karena Yesus adalah Raja, maka status kita adalah anggota kerajaan Allah. Dan oleh sebab itu gaya hidup kita harus sesuai dengan status kerajaan Allah yang mengenakan manusia baru dan mati terhadap kedagingan. Oh, ini bukan hal yang mudah tapi bukan hal yang mustahil. Sekali lagi, tidak mudah karena yang kita lawan siapa? Orang yang bikin kita marah? Yang kita lawan siapa? Diri kita sendiri. Karena kita bisa memilih untuk tidak marah sekalipun orang bikin kita marah. Amin. Loh iya toh, kok kayak gak percaya gitu loh. Saya punya anak yang masih SMP. Bapak Ibu yang punya anak remaja tahulah bagaimana pergumulannya punya anak remaja. Anak saya yang nomor 1 SMP laki-laki itu, dia bukan tipe yang suka mengekspresikan perasaannya. Apalagi sudah remaja makin lah. Wes diam aja gitu ya. Suatu hari saya sama papanya, kami di luar, terus saya WA dia, Kak udah makan belum? Dijawab udah. Biasanya pertanyaannya mama-mama kalau lagi pergi setelah makan apa? Udah belajar belum? Menurut saya itu ya normal pakai banget, menurut saya. Tiba-tiba masuklah sebuah WA ke tempat saya. Ceritanya dia salah kirim. Dia mau kirim ke tempat temannya, masuk tempat saya. WA-nya itu bunyinya begini. Mamaku iki ya, suwi-suwi marak ke aku edan. Tiap kali WA, sing ditakoi
udah belajar atau belum? Suwi-suwi gendeng aku, kalimatnya tuh kayak gitu. Tapi dia nggak pakai mama, tahu pakai apa? Mbokku. Ngomong mek koncone. Terus berapa lama dihapus pesannya. Ada penjelasan di bawah. Maaf ya Ma, itu cuman bercanda. Alay-alay sama temen. Lah ini kan kayak singa wisan. Karena ini anak yang tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Jadi bagi saya apa yang dia ungkapkan itu benar adanya. Sehingga itu jadi pukulan tersendiri bagi saya. Walaupun wah itu kalau mau dibuat berdebat sih harusnya panjang sih. Tapi saya memilih untuk tak WA terus tak tanyain. Lo terus maumu mama itu kayak apa sama kamu? Gak usah suruh belajar, aku belajar sendiri. Ibu-ibu saya tanya. Gak usah suruh belajar ya. Tiap kali lihat pegang handphone main game. Coba. Ini mulut gak usah suruh belajar. Bisa? Gak mungkin lah. Ya enggak? Tapi saya belajar untuk terlepas dari tindakannya dia itu benar atau salah. Saya enggak mau urusan di situ. Tapi saya belajar untuk melihat, ya itu kan POV-nya anak saya. Sudut pandangnya. Saya belajar menghargai yang kalau saya 15 tahun lalu, ora mungkin nek urung nangis gak bakal bar itu. Saya belajar untuk melihat dan minggu berikutnya itu TKA. Habis TKA itu saya tanya sama dia, gimana tadi TKA-nya? Sulit toh, ada beberapa nomor yang sulit. Oh ya udah toh belajar lagi. Saya itu cuma bilang begitu. Terus saya itu pinjam handphonenya karena saya mau cari tiket pesawat. Biasanya kan kalau install Traveloka di aplikasi yang baru biasanya kadang-kadang harganya bisa berubah gitu ya. Ini ibu-ibu cari murah ini. Terus saya install di Traveloka di sana. Cuman anak saya ini tipenya yang kalau kamu lihat handphonenya juga dia cuek-cuek aja gitu. Dia nggak masalah. Tiba-tiba itu ada pesan masuk dari temannya. Ya saya nggak salah nutul terus saya tuh baca. Di kalimatnya pesan dari temannya itu dia bilang begini. Weh Dani, mamaku toh tadi tak ceritain TK-ane sulit. Ndak ngamuk. Syok aku, gitu kalimatnya. Kalimatnya itu kayak begitu. Dari situ tuh buat saya terhenyak untuk, oh oke. Saya yang harus bertobat dalam hal ini. Saya yang harus menyesuaikan diri dalam hal ini. Bapak Ibu ini ada suami saya di sini. Saya ini orangnya warok pakai banget. Oh, saya orang Timor. Mama saya rote. Suami saya Banyumanik. Kalau tukaran yang menang siapa? Tadi malam kami persekutuan Pak Sutri itu dia masih ngomong sama teman-temannya. Aku ngomong mbak bojoku, nek kamu enggak jadi pendeta, kamu jadi pengacara atau jaksa, mesti selalu menang kasusmu. Enggak mungkin enggak menang. Soalnya dia bilang, kalau aku buat salah, itu kamu kok bisa muter kok jadinya aku yang salah ya. Wah ini ibu-ibu di sini semangat ini ya. Ya sudah gitu pandai mengingat lagi ya. Kalau tukaran itu wah yang kejadian dulu itu loh hari Kamis tanggal 20 waktu kamu pakai baju merah. Ya dibaleni meneh gitu ya. Itu bukan model saya. Toleransi dengan anak seperti itu bukan model saya, bukan tipe saya. Tapi setelah 15 tahun pernikahan, Tuhan terus ubah saya untuk akhirnya sama anak remaja saya belajar untuk, ya sudah gak ada kata-kata yang menyakitkan hati, gak ada pukulan. Ya dan saya rasa ya bukan karena saya, tapi karena ya sakjane aku wedi sih, dia lebih tinggi sekolah aku. Tapi lebih kepada ya mari berubah. Dan kita bisa. Karena kuasa itu sudah ada atas kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini mari pastikan bahwa seisi keluarga sudah percaya kepada Yesus. Karena apa gunanya kita fasilitasi anak kita dengan sekolah yang baik. Apa gunanya kita sekolahin sekolah yang tinggi di luar negeri bahkan mahal. Apa gunanya kita siapkan semua yang terbaik tapi kita nggak pernah
meyakinkan, memastikan bahwa mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kepada anak saya yang besar itu waktu itu dia suka sekali film Bobo Boy. Lagunya Bobo Boy itu kan ada penyelamat bumi. Dia tuh suka lagu itu, dia terus nyanyiin. Waktu dia nyanyiin lagu itu saya masuk untuk berkata bahwa yang menyelamatkan bumi bukan Bobo Boy. Tapi Tuhan Yesus Kristus. Loh iya, kalau yang kecil, oh itu lebih berat pembicaraannya. Kapan hari kami di mobil malah bicaranya kenapa kita baptisnya kok enggak selam tapi percika coba. Seumur 6 tahun. Waktu itu papanya kan lagi ngomong sama dia, kami mesbah keluarga terus kan ngomong sama dia. Pada waktu itu ayatnya itu intinya suruh supaya kita bisa masuk surga, kita tuh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Habis papanya jelasin terus papanya nanya, jadi supaya bisa masuk surga kita harus, jawabannya harusnya apa Bapak Ibu? Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kan? Oh anak saya enggak, harus mati. Papanya sampai kaget oh ya benar juga ya, harus mati, benar-benar. Tapi saya pastikan anak-anak saya percaya kepada Yesus Kristus. Dan setiap hari walaupun banyak drama kami pasti mesbah keluarga. Oh jangan sangka keluarga pendeta kalau mesbah keluarga semua duduk diam tenang penuh suasana surga. Enggak. Kami neraka dulu. Loh iya kakak, lah itu bedanya tuh 9 tahun. Tapi orang dua itu nek saling sentuh aja loh bisa tukaran. Lah yang kecil dipegang sedikit teriak, penuh drama. Yang besar udah tahu adiknya penuh drama, digoda-godain, diusil-usilin. Jadi adiknya itu sudah duduk di kasur, kakaknya datang meluk, ditidurkan di kasur. Adiknya ngamuk, nangis dulu. Itu, tapi kami berusaha konsisten setiap hari. Walaupun setiap kali doa harus dimulai dengan minta ampun Tuhan, tadi udah bikin Tuhan marah, wis tukaran se. Ya toh, itu nek papa mamanya ndak kepancing aja udah puji Tuhan itu. Tapi kami berusaha konsisten melakukannya. Dan sampai hari ini bahkan anak saya yang kecil itu belum tahu lihat jam. Tapi setiap 9:30 kalau kami semua sudah ada di dalam rumah, dia pasti ngumpulin kami untuk baca Alkitab dan berdoa. Jadi yang besar baca Alkitab, cuman baca 1 ayat karena di GKT itu ada 1 ayat fokus setiap hari. Terus berdoa, yang besar yang berdoa. Kadang-kadang yang kecil mau berdoa tapi yang besar nggak mau. Karena kalau yang kecil berdoa nanti tiba-tiba dia ingat siapa gitu dia sebut nanti enggak selesai kakaknya jengkel. Doanya panjang, tukaran. Saya bukan berarti ya, maaf ya kalau ini dirasa kami kayak dalam tanda petik mesbah keluarga kok gini, enggak. Tapi saya itu lebih ke, ya wong sudah berdoa dan baca Alkitab aja masih bisa kayak gitu, apalagi kalau enggak. Walaupun setelah jalan sekian tahun, setiap hari semakin akhirnya bisa konsisten, akhirnya hampir setiap hari itu. Bahkan kalau saya di luar kota, biasanya mereka video call setiap 9:30 itu kami doa bersama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari pastikan mereka percaya dan mari bagi Anda yang mungkin pasangan masih muda, mau dramanya kayak apa, pokoknya konsisten aja tiap hari mesbah keluarga. Nanti suatu hari jadi habit yang sudah pasti terbentuk. Bagi Bapak Ibu yang mungkin anak-anaknya sudah jauh, yang di rumah sendiri apalagi cuma tinggal berdua, daripada lihat-lihatan berdua terus tukaran ya kan. Karena papa mama saya juga di rumah tinggal berdua. Sebentar ketawa sama-sama, sebentar tukaran, ketawa lagi gitu kan. Mending ngajak baca Alkitab bersama, ngajak doa bersama, gak perlu panjang-panjang, gak perlu sempurna. Kadang juga hanya hal-hal yang sepele. Kadang-kadang saya kalau di rumah tuh gak pernah jelasin Alkitab, yang jelasin tuh suami saya. Walaupun sebenarnya dalam hatiku iki saja nih ngomong apa toh suwine ra karuan mutar gitu ya. Tapi saya membiarkan papanya yang mendidik anak-anak dalam kebenaran firman di rumah. Karena bagi saya itu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau memang Anda adalah anggota keluarga kerajaan Allah, mari praktekkan mesbah keluarga.
Selanjutnya yang kedua, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah harusnya hidup kita dikuasai firman. Alkitab berkata dalam ayat 10, saya langsung dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saudara menjalani hidup yang sama sekali baru, saudara makin banyak belajar tentang kebenaran, serta terus berusaha semakin serupa Kristus yang menciptakan hidup baru ini di dalam diri saudara. Ayat 16 bilang, ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus dan biarlah perkataannya memperkaya hidup saudara serta menjadikan saudara bijaksana. Ajarkanlah hal-hal itu kepada orang lain dan nyanyikanlah dalam mazmur pujian, nyanyian rohani, nyanyikan bagi Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Jika Yesus adalah raja, maka perkataannya adalah titah yang harusnya tidak boleh dibantah. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga kerajaan Allah seharusnya terhubung dengan firman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita enggak punya firman, kita enggak punya kuasa lawan dosa. Karena Efesus 6 itu bilang, salah satu-satunya pedang yang untuk melawan iblis itu adalah pedang roh, yaitu firman. 1 Timotius 3 ayat 16 bilang, segala perkataan Allah yang dinafaskan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 9 bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Ayat 11 bilang, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai firman. Kita mau anak-anak kita taat, amin ya. Tapi kalau kita nggak pernah kasih firman buat mereka, gak ada kuasa dalam diri mereka untuk bisa taat kepada Tuhan. Bahkan mulai dari kita sendiri. Gak mungkin bisa. Jadi sekali lagi mari pastikan bahwa setiap kita bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi juga setiap hari itu terhubung dengan firman. Apakah nasihat kita itu berdasarkan firman? Atau nasihatnya itu hanya berdasarkan mood kita? Kalau hatinya lagi senang, anaknya mau jungkir balik, terserah. Kalau hatinya lagi sebel, bocahnya diem aja, mamanya udah HP terus. Ya itu kan berarti cuma berdasarkan mood aja kan. Apakah nasihat-nasihat yang teguran yang kita keluarkan untuk anak-anak kita itu berdasarkan pada firman? Saya sering kali ngomong sama anak saya. Anak saya itu sengaja memang dia minta sekolah negeri. Jadi sekolahnya itu sekolah negeri. SMP Negeri 27 karena rumah kami Banyumanik. Dia sekolah di sekolah negeri. Satu angkatan mereka itu 300 orang, yang Kristen cuma 9. Dan saya sengaja dalam segala kesibukan sengaja ikut kepengurusan paguyuban, kayak nganggur-nganggur aja gitu ya. Ya karena memang dari awal saya udah bilang sama anak saya, visi kita itu adalah jadi saksi di sana. Itu visi yang kami mau. Jadi saya memang terlibat aktif supaya salah satunya bisa melakukannya dengan cara demikian. Terus saya sering kali bilang sama anak saya, jadi suatu ketika itu kami ada teman WA sama saya, sudah diceritain Salomo belum? Saya, ceritain apa? Gitu ya. Jadi saya diam-diam aja. Terus saya pergi temui dia, Kak, katanya mamanya, Kak di sekolah ada kejadian apa? Enggak ada apa-apa katanya. Terus saya bilang begini, katanya mamanya Rizky, waktu saya sebut nama temennya terus dia langsung duduk sikap sempurna. Oh ini ada sesuatu. Terus saya begini sama dia, emang kenapa Kak? Dia bilang, tapi janji dulu loh, gak boleh marah loh. Iya emang kenapa? Terus dia bilang begini, saya nge-vape. Ini pendeta, 2 minggu sebelumnya, itu SMP Negeri 27 ke GKT Semarang. Karena mereka belajar tempat-tempat ibadah. Dan siapa pendetanya? Oh tentu saya. Dan 2 minggu kemudian anak saya dipanggil guru BK karena nge-vape. Sekali lagi kalau kena saya mama yang dulu udah habis tuh anak. Papanya aja gini,
Kamu kalau mau nge-vape kasih tahu papa, saya belikan yang banyak, kamu nge-vape sampai puas-puasmu gitu ya. Papanya aja itu modelnya kayak gitu. Tapi hari itu saya bersyukur di dalam kasih karunia Tuhan, saya tuh nggak ada marah. Saya mau dengar alasannya karena saya tahu anak saya. Saya tahu dia itu bukan tipe yang begitu. Jadi saya bilang ceritanya bagaimana. Jadi ada temennya bawa vape 3 orang. Hari Senin beberapa anak laki-laki di kelasnya sudah mencoba. Hari Selasa demikian, Rabu demikian, Kamis demikian, Jumat dia yang kloter terakhir. Dan kloter terakhir ini yang tertangkap guru. Di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan izinkan tertangkap. Waktu itu yang Tuhan kasih di hati saya itu begini. Ini anak sudah tahan 4 hari. Loh iya toh, kalau hari kelima dia ternyata gagal, ya puji Tuhan bukan hari Senin. Atau bukan dia yang bawa, itu yang Tuhan kasih di dalam hati saya. Sehingga hari itu saya peluk dia dan saya berkata, seperti apapun kamu, mama tetap sayang sama kamu. Mama tidak malu sebagai pendeta. Karena yang pendeta itu mama, bukan kamu. Kamu tidak harus bawa beban sebagai anak pendeta. Tapi kalau kamu taat sama Tuhan, yaitu karena kamu takut sama dia, bukan karena takut sama mama. Saya bilang, kenapa dari kemarin gak cerita? Itu dia cerita karena besok itu harus minta tanda tangan orang tua. Dia bilang, waktu hari pertama aku cerita toh, temanku itu, teman-temanku itu cerita. Ketahuan papanya toh dipukul pakai ikat pinggang. Lah dia kan ngerti ya mamanya kayak apa ya. Itu kalau pakai ikat pinggang aja masih bagus gitu kan. Nggak diusir, nggak dicoret dari kakak aja udah puji Tuhan ya kan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau berkata di dalam kasih karunia Tuhan. Hari itu saya ambil kesempatan untuk ngomong firman sama anak saya. Jadi saya mau anak saya itu taat bukan karena dia anak pendeta. Terlalu berat. Bapak Ibu anak pendetanya jangan dikasih beban yang berat lah. Yang mau panggilan itu papa mamanya kok anaknya yang dituntut. Ya anaknya tantrum ya masa nggak boleh. Oh pernah kami ngantar pendeta tamu ya. Mau ngajak makan. Di mobil anak saya nomor 2 tantrum. Ya pendetanya itu sampai bilang begini. Puji Tuhan ya anaknya itu meskipun tantrum papa mamanya tenang aja. Dalam hatiku ini tanganku nggak sampai sana aja udah puji Tuhan pakai banget ya kan ya. Kadang-kadang di gereja tuh lo nangis tiduran di kanopi ya tak jarke. Ya tak biarin lah. Lah masa anakku nggak boleh ya boleh lah mengekspresikan. Walaupun semakin besar semakin dikasih tahu semakin diberitahu. Saya mau berkata bahwa jangan anak itu taat hanya karena takut sama kita. Berapa lama sih kita bisa nungguin mereka? Berapa lama kita bisa jagain mereka? Hari ini dunia lah dan berbagai macam godaannya, tantangannya itu aduh. Ya kayak anak saya itu tadi. Sudah tahan 4 hari, hari kelima jebol juga. Padahal itu anak pendeta yang tiap hari juga baca Alkitab. Apalagi kalau enggak. Mari sore hari ini kalau Yesus adalah kepala dalam rumah tangga kita, dia adalah raja atas rumah tangga kita. Mari pastikan firman ada di dalam rumah kita. Setiap orang standarnya firman. Baru kita bisa sebut diri kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Karena kalaupun kita tidak lagi bisa bersama anak-anak kita, ada kuasa firman yang jaga mereka. Ada kuasa firman yang proteksi mereka. Ada kuasa firman yang melindungi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah sore hari ini 2 hal ini menjadi bagian perhatian kita. Yang pertama, pastikan seisi keluarga kita udah percaya kepada Yesus Kristus. Dan yakin bahwa kalau kita udah percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita adalah hidup yang baru. Bukan lagi hidup yang lama. Itu artinya kita pasti bisa menang atas dosa. Dan yang kedua, mari pastikan bahwa ada firman di dalam hidup rumah tangga kita. Karena yang bisa jaga semua anggota keluarga itu hanya firman. Kadang omelan gak bikin bertobat. Saya kerasnya sama anak kayak apa? Bertobat enggak, dipukul cuma mendelik doang. Iya, dipukul yang saya rasa itu benar sakit dia cuma mendelik doang. Tapi ketika saya melembutkan hati untuk
bicara firman. Ketika saya melembutkan hati untuk gak pakai mukul, gak pakai kata-kata yang menyakitkan. Tuhan yang bekerja kok. Gak sempurna tapi ada perubahan. Bahkan saya pun berubah. Mari tunjukkan hidup sebagai anggota keluarga kerajaan Allah itu. Yesus sebagai Raja atas kita. Mari berdoa. Kami datang kepadamu dan bersyukur atas firman-Mu. Kami mohon Engkau sendiri yang akan terus berbicara kepada setiap kami. Kalau ada di antara kami hari ini yang belum melakukan bagian kami untuk mewartakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas anggota keluarga kami sendiri. Tuhan kasih kami keberanian, kasih kami hikmat, taruh kata-kata dalam mulut kami supaya kami bisa melakukannya. Dan kalau hari ini kami masih bermain-main dengan dosa, ampuni kami Tuhan. Biarlah mindset kami bahwa kami itu sudah menang atas dosa. Sehingga ketika kami pilih hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Bukan pilih kedagingan kami. Dan tolong kami Tuhan punya komitmen. Membangun rumah tangga kami. Membangun hidup kami pribadi di atas dasar firman. Sehingga tanpa terkecuali setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Firman yang menjadi standar atas hidup kami. Ya Tuhan kasihanilah kami. Ya Tuhan mampukanlah kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu sore hari ini yang hadir dalam berbagai situasi dan kondisi mereka. Biarlah firman Tuhan mengenyangkan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.